Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fiona Ayuning Tias, Fazul Istiqomah, dan saya Izky Zanzabila dengan materi teori konstruktivisme akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Definisi teori konstruktivisme. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan pemahaman dalam proses pembelajaran. Jadi, konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang telah dipelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahuinya, kemudian mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik teori konstruktivisme memiliki karakteristik sebagai berikut ini. Yang pertama adalah belajar aktif. Yang kedua, siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga, aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Yang keempat, siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses. Yang kelima, siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Yang keenam, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Yang ketujuh, guru harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh proses belajar. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Fazul. Selanjutnya yaitu kelebihan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Untuk yang selanjutnya yaitu kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Dan yang terakhir, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fiona. Langkah-langkah dalam teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu tahap pertama. Pada tahap ini, guru bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait atau umpan balik di kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru membangun komunikasi dua arah agar peserta didik bersedia memberikan gambaran umumnya. Tahap kedua, yaitu guru meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama, yaitu diisi dengan kegiatan membaca, mencari referensi, mengorganisasi ilmu yang relevan, sehingga dapat memenuhi rasa ingin tahu pada diri peserta didik secara mandiri. Tahap yang ketiga, yaitu tahap ini merupakan kegiatan lanjutan dari penyelidikan dan eksplorasi peserta didik. Kemudian peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Kemudian tahap yang keempat, guru mengondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa, sehingga guru dapat mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya adalah contoh penerapan dalam pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran yaitu pada rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 5 SD Negeri 2 Mekarjaya, mata pelajaran matematika semester 2, alokasi waktu 50 menit atau 1 pertemuan. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi dasar 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Dengan indikator yang pertama yaitu 3.5.1 menjelaskan sifat-sifat kubus dan 3.5.2 menjelaskan sifat-sifat balok. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu melalui pengamatan gambar kubus, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat kubus dengan baik. Melalui pengamatan gambar balok, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat balok dengan baik. Untuk penguatan pendidikan karakternya yaitu religius, nasionalis, dan mandiri. Materi pembelajarannya yaitu kubus dan balok. Pendekatan model dan metode pembelajarannya yaitu pendekatan konstruktivisme, metode ceramah, tanya jawab, pengamatan, penugasan, dan diskusi. Modelnya learning cycle. Medianya adalah gambar kubus dan gambar balok. Sumbernya yaitu buku SPS Erlangga Matematika untuk kelas 5 dan internet. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan memberikan salam kepada siswa. Guru bersama siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Guru menanyakan kondisi psikis siswa dengan menanyakan kabar serta kehadiran siswa. Kemudian siswa diminta untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Guru bertanya kepada siswa, yaitu pernahkah kalian memainkan Rubik atau mempunyai Rubik di rumah? Apakah bentuk Rubik tersebut? Apakah kalian pernah membuat kotak kado atau kotak hadiah? Apakah bentuk kotak tersebut? Kemudian guru memberitahu kepada siswa mengenai pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian guru memberikan motivasi pada siswa dengan mengajak siswa untuk bertepuk semangat dan menginformasikan bahwa akan ada pemberian penghargaan bagi siswa yang aktif dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Untuk kegiatan inti, siswa memperhatikan penjelasan tentang bangun ruang kubus dan balok. Kemudian siswa diminta untuk memperhatikan gambar tentang bangun ruang kubus dan balok dalam buku. Guru dan siswa berdiskusi tentang gambar yang telah diamati. Guru meminta siswa untuk berpendapat tentang gambar yang telah diamati. Kemudian siswa lain dipersilahkan untuk memberikan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan. Dan guru memberikan tugas lanjutan agar agar siswa dapat mengaitkan konsep yang telah didapat dari fase exploration dalam situasi dan permasalahan yang berbeda. Dan kemudian siswa mengerjakan LKPD yang telah diberikan oleh guru, dan siswa diberi penguatan oleh guru. Mungkin itu contoh dari penerapan pendekatan konstruktivisme, dan hanya ini yang dapat dari kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.